Cerita dimulai pada 15 tahun yang lalu, di mana sepasang kekasih agen rahasia bernama Emily dan Matt sedang bersiap untuk menjalankan sebuah misi. Sesampainya di lokasi, Matt dan Emily yang dipandu langsung oleh atasannya ialah Chuck menyuruh mereka untuk mencuri sebuah kunci yang katanya itu bisa menguasai industri di dunia, namun mereka harus mengambilnya di rumah milik teroris paling berbahaya di Eropa bernama Gore. You guys get captured today, you better lie a lot better than that. Saat melihat Gore, Emily langsung menyemprotkan tangannya untuk mendapatkan sidik jari Gore. Dan setelah dapat, tanpa berlama-lama mereka pun langsung melakukan aksi pencuriannya. Alright, let's make sure that print transfer. Namun sayangnya alarm pun berbunyi, di mana selayaknya film agen rahasia mereka pun kabur sambil menghajar para keroco. Great job, you two. Now get to the rendezvous point. Sesampainya di bandara, mereka disambut oleh Baron, mantan kekasih Emily yang sampai sekarang dia masih tidak terima dengan kedekatan Emily dan Matt. Try not to scratch it. Cheerio. Welcome aboard. Lalu Emily pun jujur kepada Matt kalau kondisinya sekarang sedang mengandung anaknya, dan Matt yang tidak percaya, akhirnya Emily memberikan semua buktinya. That's a royal flush of... Setelah melihat itu, tanpa pikir panjang, Matt pun mau menerima hal itu, yang artinya mereka pun akan segera menikah. Tapi menyadari ada yang aneh dengan kru kapal ini, akhirnya... We want the key. Ya, mereka pun sedang dibajak karena pihak lawan sudah tahu kalau di tangan mereka ada barang yang sangat penting. Namun, Matt menyuruhnya untuk pergi, tapi Emily yang tidak mau, akhirnya dia membawa Matt bersamanya. Setelah selamat, Matt mengajaknya untuk pensiun dari dunia agen rahasia karena situasinya saat ini mereka berdua pasti sudah dianggap tewas dan tidak mungkin untuk dicari. Maka dari itu, Matt dan Emily akan sangat leluasa untuk membesarkan anak dan hidup normal. Ya, kembali ke masa kini di mana mereka berdua sudah menikah dan memiliki 2 orang anak bernama Alice yang tidak akur dengan ibunya dan si bungsu Leo yang sangat suka bermain game. What are you mad about again? Selama ini kedua anaknya selalu merasa curiga dan dibohongi oleh orang tuanya karena saat menyewa tukang servis AC mereka sangat fasih berbicara bahasa Rusia, dan Leo bahkan sempat melihat ayahnya berbicara sendiri lewat saluran udara. Russia? Yeah. You know, we got around. Namun untuk menutupi kebenaran masa lalunya, mereka pun beralasan kalau dulu pernah les bahasa Rusia dan menyuruh kedua anaknya untuk segera memakan sarapannya. Setelah mengantar mereka sekolah dan jiwa sebagai mata-mata yang masih menggebu, mereka pun memantau Alice dari kejauhan dan menduga kalau dia sudah mempunyai pacar. Namun Alice yang menyadari kalau orang tuanya kurang kerjaan, akhirnya dia pun menyuruh mereka untuk pergi. Lalu di malam hari, ketika Alice belum pulang dengan alasan dia akan bekerja kelompok, Emily yang melihat kalau laptopnya berada di rumah, dia pun langsung meretasnya untuk melihat semua isi chat anaknya. There you go. That's what you get. Tapi Matt merasa kalau dengan terus memata-matai anaknya itu sangat berlebihan. Dan saat Emily membuka isi chat Alice dengan bahasa anak muda yang sulit dimengerti, akhirnya Leo memberitahunya kalau kalimat itu adalah nama dari sebuah klub malam. Are you kidding me? I mean, look at this. She's downtown. She's up there. Sesampainya di sana, Emily dan Matt menyuruh Alice untuk segera pulang bersama mereka. Namun temannya Alice yang sok jago menghadang, bahkan sampai mengejek mereka. Tapi karena tidak tahu kalau ini bukan sembarang orang tua, maka
Ya, mereka pun bercekcok di mana akhirnya Alice mengakui kalau dia punya KTP palsu untuk masuk ke klub malam, namun dia juga marah karena orang tuanya sudah meretas laptop miliknya, ditambah dia merasa dibohongi karena tidak pernah tahu kalau selama ini kedua orang tuanya sangat jago berkelahi, yang dimana pembicaraan itu pun akhirnya harus dialihkan. Them human beings. I can't stand you. Keesokan paginya tiba-tiba ada seorang tamu yang memencet bel pintu dan ternyata dia adalah si Chuck yang berhasil menemukan keberadaan Matt dan Emily dari video yang sedang viral. Alasan Chuck kesini adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan kunci yang mereka curi dulu karena di TKP pesawat kunci itu juga ikut hilang. Namun setelah mendengar kalau kunci itu tidak ada pada mereka, Chuck pun meyakini kalau kunci itu berada di tangan Baron karena dialah yang mengatur pesawat itu dan... You in? Ya, mereka pun disergap oleh entah siapa itu, lalu Matt dan Emily pun berusaha untuk kabur. Now! Go! Lalu Matt akhirnya mengakui kalau kuncinya sudah dia ambil dengan alasan kalau dia tidak ingin benda itu jatuh di tangan orang jahat, dan Matt menyembunyikannya di Inggris, ialah di rumah ibu Emily. Mendengar itu, Emily pun merasa kesal karena sudah dibohongi selama 15 tahun dan dia juga menjadi tahu alasan kenapa banyak orang jadi ingin membunuh ibunya. Namun karena situasi sudah seperti ini, akhirnya mereka pun menjemput anak-anaknya. Dude, let's go. What's going on? Wait, where are we going? Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dan menutupi kejadian sebenarnya. Lalu Emily dan Matt bilang pada kedua anaknya kalau mereka akan pergi ke Inggris untuk mengunjungi neneknya. Namun Alice dan Leo malah merasa kaget karena ibunya selama ini bercerita kalau neneknya sudah meninggal. Akhirnya Alice yang merasa kalau orang tuanya sudah terlalu banyak kepalsuan, dia pun marah lagi. Sesampainya di Inggris, Alice melihat keanehan lagi di mana mereka lolos dari pemeriksaan dengan mengubah nama di paspor, lalu tiba-tiba berhenti padahal ibunya mencuri kunci dari seorang kakek tapi ngakunya kalau ini adalah mobil sewaan, namun tanpa mereka sadari kalau anak buah Baron sedang mengawasi mereka. Dobra. Hydrology. Kembali ke bandara, setelah mendapatkan laporan, Baron akhirnya melihat rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Matt bersama keluarganya. Namun karena kepandaian Matt dan Emily untuk bersembunyi, Baron menyuruh anak buahnya untuk fokus pada anak-anaknya, sekalian meminta semua data CCTV di bandara untuk mencari jejak mereka. Lalu saat di perjalanan, anaknya yang merasa bosan karena tidak ada hiburan, Leo pun meminta tethering pada orang tuanya. Namun karena internet sangat berbahaya untuk keberadaan mereka, akhirnya Emily menyuruh anak-anaknya untuk menyerahkan HP mereka sekalian istirahat sambil mengisi bensin. Saat membeli makan, Alice langsung mengecek paspor milik Leo dan benar saja kalau namanya sudah dirubah, yang dimana akhirnya dia mempertanyakan bagaimana kalau orang tuanya adalah seorang penjahat yang sedang dalam buron. Namun si Leo hanya fokus bermain internet, di mana karena hal itu lokasi mereka pun ditemukan oleh anak buah Baron. Thank you. Petrol station 3 miles north. Sedangkan di luar, saat Emily dan Matt membicarakan kalau mereka akan langsung menyerahkan kunci tersebut pada pihak CIA, setelah mendapatkannya tiba-tiba mereka pun disergap dan... Constant negativity from you. That's not the number here. Why Let's are we go. fighting then? Don't worry about it. Let's go, Alice. Come on. Come on. Let's go. Buckle up. Tapi mereka pun tidak sengaja berpapasan dengan Baron dan kejar-kejaran pun terjadi. Is that a gun? Dad! What? Karena situasinya makin aneh, akhirnya mereka menanyakan pada orang tuanya, yang dimana Matt dan Emily akhirnya jujur kalau mereka adalah mantan agen rahasia. Tapi hal itu pun malah dianggap keren oleh anak-anaknya. Namun karena Leo keceplosan kalau dia menggunakan internet, Matt pun langsung mengambilnya dan membuangnya.
Mereka pun sampai di rumah Ginny, ialah ibu dari Emily, dan dia sangat kaget karena cucunya sudah tumbuh lebih besar dibandingkan di foto, yang membuat Emily tahu kalau Matt secara diam-diam selalu memberikan laporan kepadanya. Drop it. Okay. Sesampainya di dalam, Ginny memperkenalkan suaminya yang baru bernama Nigel, di mana hal itu membuat mereka semua sangat kaget. Namun karena Matt yang ingin membicarakan banyak hal dengan Ginny, dia pun langsung menyuruh Nigel untuk mengajak anak-anaknya berkeliling. Cool office? Sedangkan di tempat lain, Baron dan timnya yang mengikuti jejak dari telepon milik Leo hanya mendapatkan sebuah truk yang sedang parkir saja. Namun bawahannya menemukan jejak kalau mobil yang ditumpangi mereka menuju ke sebuah rumah, di mana ternyata itu adalah rumah Ginny, mantan agen rahasia yang sangat melegenda. Kembali ke rumah Ginny, Matt akhirnya menceritakan situasinya dan Ginny pun merasa sedikit kesal karena secara tidak langsung dia sudah terlibat dengan masalahnya. Namun Emily malah ngegas dan ngeluh tentang kalau selama ini ibunya tidak pernah ada dalam hidupnya, yang membuat akhirnya mereka pun menjadi bercekcok, dan Ginny yang melihat kalau Ali sedang menyaksikan mereka, akhirnya dia pun pergi menyusulnya. Di tempat lain, Baron sedang menganalisa tentang hubungan Ginny dan Emily, namun karena masih belum mendapatkan jawabannya, akhirnya dia membentuk tim untuk pergi ke sana. Ginny akhirnya menceritakan pada Alice kalau semasa hidupnya dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan daripada untuk Emily, dan hal itu membuat hubungan mereka menjadi renggang seperti sekarang. Namun karena hal ini tidak ingin terjadi lagi, Ginny memutuskan untuk lebih dekat bersama cucunya. Come on. Sedangkan di luar gerbang, tim dari Baron pun sudah tiba. Matt dan Emily yang sedang mengambil kunci itu pun mereka segera keluar karena mendengar suara helikopter dan... You back up. Back up! Look, Demi keselamatan keluarganya, mau tidak mau kunci itu diserahkan. Namun ternyata yang menangkap mereka adalah Chuck, sampai membuat mereka berdua tidak percaya. Akhirnya Chuck berkata jujur kalau dia sudah mengakali mereka dengan pura-pura mati, dan Chuck juga sengaja memfitnah Baron agar Matt dan Emily termotivasi untuk langsung mengambil kunci itu. Dan Chuck memberitahu kalau semua ini akibat dari dua agen terbaiknya yang diculik dan dianggap mati, serta kunci itu juga ikut menghilang. Hasilnya dia pun dipecat dan selama setahun dia tidak bisa mendapatkan uang. Namun... Chuck langsung memperingati mereka untuk tidak ikut campur dengan jaminan anak-anaknya akan pulang dengan selamat, dan jangan pernah menghubungi pihak berwenang atau semuanya akan berakhir buruk. Setelah sadar dari pingsan, mereka pun langsung mengecek CCTV rumah. Namun karena Leo sangat pintar, dia memberikan kode dengan menunjukkan cincin yang ia pakai ialah alat pengecek kebugaran yang memiliki GPS. 0994 degrees west. Tate Malden. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung pergi ke lokasi, di mana di tempat ini Chuck akan mengadakan pertemuannya bersama para kliennya untuk mempresentasikan kunci itu lalu menjualnya. Thank you for coming on such short notice, but Chuck pun mulai mendemonstrasikan kunci itu. Step 2, Daphne. and ours. Be sure to demo up the key. Daphne, turn them all back on, please. Sedangkan di bawah, Matt dan Emily mengikuti anak buah Chuck untuk menuju lokasinya. Doors closing. Dan yang lebih gilanya, Chuck dapat membuka pembatas air yang selama ini ditutup untuk menahan agar tidak membanjiri kota. Artinya kalau yang dia jual adalah sebuah kekuasaan. Sir, you need to see them. Sedangkan di bawah, Matt dan Emily pun dihadang oleh para penjaga. Lalu... $250 million. Tapi tiba-tiba Baron juga sampai di sana dan dia mengatakan kalau Emily dan Matt tidak akan ditangkap karena mereka bukanlah sang penjual. Come along. Let's go.
Chuck lari sambil membawa Alice dan Leo. Namun tiba-tiba anak buah Gore menghadangnya untuk mengambil kunci tersebut. Namun Matt dan Emily dari sisi yang berbeda, mereka terus mengikuti perahu itu. Sedangkan di ruang kendali, Baron mendapatkan laporan kalau kuncinya lenyap, ditambah Chuck sedang mengarah ke penahan air yang terbuka untuk kabur. Wendy, get that barrier closed. Lalu di sisi lain, Nigel yang mendapat perintah dari Ginny untuk tetap diam saja, dia pun merasa gabut. Namun dia tidak sengaja melihat anak buah Chuck yang sedang membawa kunci itu. Akhirnya Ginny langsung memberitahu Emily kalau Nigel sudah mendapatkan kunci itu, dan Ginny langsung menyuruh Nigel untuk menutup penghalang air itu. Tapi karena dia masih belajar menjadi seorang agen dan tidak memahami tentang kode, akhirnya Actually. Oh, that's lovely. selagi Matt menghajarnya, Alice dan Leo disuruh untuk melompat dari kapal karena pintu air akan segera tertutup. Singkat cerita, mereka pun terselamatkan dan Emily bersama Ginny akhirnya berbaikan, dan Matt berjanji pada anak-anaknya kalau hal ini tidak akan terjadi lagi. Lalu di kemudian hari, setelah beres menonton pertandingan Alice, Matt dan Emily dikagetkan dengan keberadaan Baron di mobilnya dengan tujuan dia membutuhkan Emily untuk merekrut keluarganya, ialah ayahnya yang bahkan kita semua juga belum tahu, dan tamat. Gimana, seru nggak filmnya? Kayaknya film ini bakal ada yang kedua, soalnya di akhir film kita digantung kalau sosok ayahnya masih misterius. Namun pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah, sehebat apapun karir atau petualangan di masa lalu, pada akhirnya keluarga adalah tempat kita untuk kembali. Seperti Matt dan Emily rela ninggalin dunia mata-mata demi kehidupan yang lebih tenang bersama anak-anak mereka, karena keluarga adalah segalanya. Maka dari itu saya mewakili seluruh jajaran instansi di alam semesta pamit undur diri. Terima kasih.